Mengapa pemegang saham minoritas diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang? Apa yang dapat dilakukan oleh pemegang saham yang tidak setuju atas dilakukannya penggabungan perusahaan? Apa sih contoh tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas tersebut? Halo, apa kabarnya? Semangat pagi. Kita akan diskusi tentang hal terkait dengan hukum bisnis. Tapi hal yang luar biasa, saya agak kaget juga. Ternyata responsnya luar biasa. Banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sesi-sesi yang saya bawakan. Saya tentunya berusaha untuk merespons, dan kali ini saya akan menjawab sebagian daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanya pertama, mengapa pemegang saham minoritas diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang? Ya, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 tahun 2007 memang memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Kenapa harus dilakukan perlindungan? Karena memang kesewenang-wenangan daripada pemegang saham mayoritas tidak bisa dihalangi. Karena undang-undang menyatakan bahwa tentunya untuk melakukan rapat umum pemegang saham sebagai kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, situ sudah dikatakan bahwa suara mayoritas. Mayoritas dalam arti 50% plus 1. Sehingga setiap keputusan-keputusan, katakanlah sebagai contoh misalnya untuk penentuan nama-nama direksi dan dewan komisaris, tentunya semua tergantung daripada pemegang saham mayoritas. Belum lagi upaya-upaya misalnya mau melakukan penggabungan perusahaan, mau membeli satu perusahaan, atau melakukan langkah-langkah yang strategis lainnya yang sering disebut sebagai aksi korporasi, kuncinya ada di pemegang saham mayoritas. Untuk itu undang-undang diberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Salah satu bentuk daripada perlindungannya adalah pemegang saham minoritas yang sekurang-kurangnya memiliki 10% saham bisa melakukan gugatan, ya, derivative action. Pemegang saham minoritas dilindungi bahwa boleh kalau memang tidak suka, tidak setuju dengan keputusan daripada rapat umum pemegang saham, maka bisa dilakukan penjualan saham dan dijamin oleh undang-undang dengan harga yang layak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh appraisal. Banyak lagi, salah satunya yang sering diabaikan adalah hak atas informasi. Ya, pemegang saham mayoritas selalu memperoleh informasi terhadap rencana daripada perusahaan, tapi pemegang saham minoritas seringkali dikucilkan. Nah, hak-hak seperti inilah yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, kita lihat pertanyaan kedua. Apa yang dapat dilakukan oleh pemegang saham yang tidak setuju atas dilakukannya penggabungan perusahaan? Ya, salah satunya adalah hak untuk menjual saham dengan harga yang layak. Kemudian juga mengajukan keberatan, ya, dalam bentuk tuntutan hukum, boleh. Kemudian menyuarakan pendapat dalam media pun boleh pemegang saham minoritas terhadap kesewenang-wenangan dari pemegang saham mayoritas. Bahkan pemegang saham minoritas juga bisa memperoleh atau mencari dukungan dari pemegang saham lainnya untuk memperoleh empati, simpati terhadap perlakuan yang dia terima. Ya, oke. Pertanyaan ketiga, apa sih contoh tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas tersebut? Nah, salah satunya adalah menaikkan saham yang ada. Jadi harus setor lagi. Pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan untuk menyetor saham. Sementara pemegang saham minoritas tidak bisa. Itu yang sering disebut sebagai dilusi saham. Makin lama sahamnya akan makin kecil. Ya, ini merupakan contoh kesewenang-wenangan. Kemudian juga tindakan pemotongan dividen. Kemudian juga adanya manipulasi, kemudian pengalihan aset perusahaan tanpa persetujuan daripada pemegang saham minoritas, atau keberatan dari pemegang saham minoritas tersebut diabaikan. Ini tentunya merupakan hal-hal atau langkah-langkah yang harus diperhatikan supaya pemegang saham minoritas tidak merasa dizolimi oleh pemegang saham mayoritas. Demikian terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Tetap semangat!